sahabat tani semua, dimanapun para sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama kami di channel ini yang akan selalu memberikan informasi-informasi seputar dunia pertanian, tentunya beragam tip and triknya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas manfaat kapur pertanian atau dolomit untuk tanaman. Oke, sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, terima kasih kepada para sahabat yang sudah mensupport channel ini, dan yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya para sahabat tidak ketinggalan video kami berikutnya. Oke, kita mulai pokok pembahasannya. Jadi kenapa dolomit itu sangat penting sekali dalam dunia pertanian? Karena dolomit atau kapur pertanian itu sangat diperlukan tanah untuk menetralisir pH tanah. Nah, bagaimana kita mengetahui pH tanah? Berapa pH tanah yang ada di lahan kita? Untuk mengetahui pH tanah yang berada di lahan kita, kita bisa memakai pH meter untuk alat pengukurnya. Sahabat bisa mengambil beberapa titik acak, paling enggak bisa di rata-rata untuk mengetahui pH tanah yang berada di lahan para sahabat semua. Kalau pH tanah itu di bawah 5, berarti pH tanah para sahabat itu asam atau basa, jadi pH nya itu tergolong drop. Dan di kisaran berapa pH tanah yang bagus itu? Untuk pH tanah yang bagus itu berada di kisaran 6-7. Itu sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, jadi begitu. Untuk lebih jelasnya, para sahabat bisa tinggalkan di kolom komentar apabila ada yang perlu ditanyakan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita ingin membahas manfaat dari kapur dolomit itu tadi. Manfaatnya apa kapur dolomit itu untuk pertanian, dan kenapa harus pakai dolomit? Jadi banyak fungsi sebenarnya untuk kapur dolomit itu. Di antaranya mendorong produktivitas atau hasil panen suatu tanaman. Dan yang gak kalah penting, mengandung kalsium dan magnesium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Di lain video kita bisa jelaskan manfaat kalsium dan magnesium itu apa dan gunanya untuk apa. Mungkin di sesi berikutnya kita akan jelaskan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita ingin berbagi pengalaman manfaat dari kapur dolomit. Nah, itu yang pertama, membantu meningkatkan pH tanah dan menetralisir tanah. Yang kedua, menetralisir senyawa beracun yang berada di dalam tanah. Terus untuk yang ketiga, itu memperbanyak unsur hara. Jadi unsur hara yang diperlukan di dalam pertumbuhan tanaman itu bisa kita suplai dari kapur dolomit itu tadi. Dan untuk manfaat selanjutnya, untuk merangsang pertumbuhan bulu-bulu akar. Nah, ini jadi tanaman itu dalam masa pertumbuhan itu bisa lebih cepat kalau pH tanahnya itu juga stabil. Itu pertumbuhannya mesti bagus tanamannya dan subur. Dan untuk
Manfaat selanjutnya yaitu menambah populasi mikroorganisme dalam tanah. Nah, jadi mikroorganisme atau bakteri-bakteri pengure yang baik itu bisa menyuplai makanan ke tanaman itu secara seimbang. Jadi apa yang dibutuhkan tanaman itu bisa dihantarkan melalui akar, batang, daun, itu bisa stabil sirkulasinya, atau untuk melakukan fotosintesisnya itu bisa stabil, jadi tanaman itu akan tumbuh sehat. Nah, dan yang gak kalah penting itu bisa meningkatkan produktivitas suatu tanaman atau bisa meningkatkan hasil panen. Jadi hasil panen lebih meningkat, itu salah satu faktornya juga dari kapur dolomit itu tadi, dan didukung faktor-faktor yang lain seperti pupuk kandangnya, pupuk susulannya, juga pemberian nutrisi pada penyemprotannya. Jadi apabila itu berimbang, tanaman kita pasti akan tumbuh subur dan menghasilkan kualitas buah yang baik dan kualitas buah yang banyak. Tuh. Dan yang gak kalah penting, kapur dolomit itu bisa sebagai pengganti kalsium dan magnesium. Nah, jadi misalkan kalsiumnya itu pada tanah itu kurang atau unsur magnesiumnya itu kurang, bisa disuplai dari kapur dolomit itu tadi. Nah, jadi begitu sedikit informasi kepada para sahabat, semoga bisa membantu para sahabat dalam membuka lahan atau membuat lahan baru untuk penanaman. Jadi perhitungkan kebutuhannya, yang penting ukur dulu pH tanahnya, jadi kita bisa menentukan tanah ini kurang apa. Misalkan tanahnya pH-nya di bawah 5, berarti itu kan drop, itu perlu pengapuran yang sedikit banyak. Oh, pH-nya sudah kisaran 5, 6 atau 6,5, itu berarti pengapurannya bisa disesuaikan dengan pH-nya tadi. Begitu tadi sedikit informasi, semoga bisa membantu para sahabat. Dan yang bagi para sahabat yang belum jelas, bisa tinggalkan komentar di bawah sini untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan jangan lupa dukung kami dan support kami supaya kami lebih bersemangat dalam membuat video-video berikutnya dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, supaya para sahabat mengetahui yang pertama apabila kami mengupload video berikutnya. Oke, sekian dulu. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Salam petani muda.